Bagi Horas, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Senin 18 September 2023 tertulis dalam kitab Rom pasal yang ketiga ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di bahasa Batak Toba di dok songonon. Ibana do dipadiri debata. Bahen habangsa parasian. Marhite sian haporseao dimundarnai. Asa di papatar debata disi hati goranna. Ala naung dibolus matana akka dosa najolu. Marhite labbas ni rohana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau kita merenungkan akan kepribadian diri kita sendiri, tentulah kita akan mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan yang paling beruntung dan berbahagia di dunia ini. Kenapa tidak? Ingat saudaraku, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia jatuh dalam lembah kegelapan di dalam Taman Eden, bahwa manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semakin lama manusia semakin tersesat dan jauh dari kemuliaan Allah. Manusia tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Manusia sudah terkubur oleh dosa. Manusia tidak dapat menemukan jalan keluar dari ketersesatannya. Penderitaan, kesusahan, kepahitan sudah menjadi ciri kehidupan manusia, dan pada akhirnya manusia semakin hari semakin hancur berantakan dan tidak ada rasa kepedulian yang satu dengan yang lain. Padahal kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang diciptakannya, yang segambar dengan rupa Dia, tentu akan hidup dalam kebaikannya. Tetapi karena hidup manusia sudah diselimuti oleh dosa, maka kemuliaan Allah hilang dari kehidupan kita. Kita semakin tidak apa-apa lagi di hadapan Tuhan. Manusia semakin tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah umat yang hina dan yang tersingkir dari hadapannya. Sakit bukan? Saudaraku, jika manusia ingin memulihkan hubungan yang baik dengan Allah dengan usahanya sendiri, tentu sungguh sangat sulit dan susah. Bahkan sampai kapanpun manusia tidak dapat mewujudkannya, sebab manusia adalah ciptaan yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Tetapi lihatlah karya kebesaran Allah yang selalu dinyatakan dalam hidup manusia itu. Allah selalu berusaha dan berkarya besar untuk suatu keselamatan yang benar dan kekal. Saudaraku, Allah yang penuh cinta kasih dan penuh kesabaran itu melihat ketersesatan manusia, melihat penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh manusia. Allah membuat suatu inisiatif. Allah bertindak di luar jangkauan pikiran manusia. Allah membuka lembaran baru dengan rahasianya yang sangat besar dan agung itu, di mana Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal itu, mengutus anaknya yang dikasihinya, Yesus Kristus turun ke dunia ini. Hadirnya Yesus Kristus di dunia ini, saudaraku, tentu memberi peluang baru bagi umat ciptaan Tuhan
untuk kembali ke jalan yang benar. Hadirnya Yesus Kristus di dunia ini membuka pintu perdamaian antara manusia dengan Allah. Manusia yang sudah jati dirinya hilang, manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sekarang Allah mau kembali memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Inilah yang kita lihat lewat sapaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dari nat ini, saudaraku, semakin kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan kita itu akan kehidupan kita. Betapa besarnya cinta kasih Tuhan itu kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam lembah-lembah kegelapan atau dosa-dosa itu. Allah tidak membalaskan kejahatan kita itu dengan langsung menghukumnya, tetapi Allah mau menginginkan manusia hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan keadilannya. Dalam hal ini jelas sekali kita lihat bahwa Tuhan tunjukkan keadilan Tuhan yang sesungguhnya nyata kita lihat lewat renungan ini, yaitu darahnya yang kudus menjadi pendamaian kita kepada Allah. Dia melakukannya. Tentu ini membuktikan bahwa dialah Mesias dan juru selamat manusia yang menyelamatkan manusia itu. Saudara yang terkasih, kita telah ditebus dengan cuma-cuma, namun harganya tidak ternilai. Kita telah diselamatkan dengan kasih setianya, tetapi nilainya tidak dapat diukur. Sungguh alangkah bahagianya kehidupan kita. Sungguh sangat beruntungnya kehidupan kita hidup di dunia ini, sebab kita memiliki Yesus Kristus yang telah ditentukan Bapa sebagai jalan pendamaian kepadanya melalui darahnya yang kudus itu. Dan dialah jaminan keselamatan kita dalam kehidupan sejati nantinya. Saudaraku, karena itu sekalipun kita hidup dalam dosa, datanglah kepada Yesus, akui Dia dan percayakan diri kita kepada Dia bahwa Dialah keselamatan kita. Ingat, kegelapan tidak pernah sirna tanpa cahaya terang. Kebencian tidak pernah terusir kalau kasih tidak dilakukannya. Dosa akan tersinggir ketika kita berada dalam firman kebenaran dan keadilannya. Yesus Kristus adalah pendamaian kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah melalui sapaan firman-Mu kami semakin tahu siapa kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.